orang menggunakan pengaruh influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Oke Dewan Jurang, kami percaya bahwa tujuan musi perdebatan kita kali ini adalah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan disampaikan itu akan dapat tersampaikan secara luas namun juga secara jelas di tengah-tengah masyarakat, dan kami percaya bahwa hal itu akan jauh lebih tercapai di sisi kami. Oke, baik Dewan Jurang, masuk ke dalam poin setup kami. Lihatlah di mana status quo yang terjadi saat ini, di mana sangat banyak orang yang menggunakan media sosial, yang dimana penyampaian informasi di media sosial itu sangat mudah terjadi, sehingga akan sangat efektif menggunakan media sosial dalam penyampaian informasi, khususnya sosialisasi kebijakan dalam hal ini. Oke. Yang kedua adalah karakterisasi dari media sosial itu adalah media sosial itu ada hal yang sangat luas digunakan atau sangat luas pengaruhnya yang dapat, sehingga akan dapat mempengaruhi banyak kalangan, mulai dari kalangan muda sampai kalangan menengah sampai tua. Yang ketiga adalah dimana kami akan membuktikan bahwa yang pertama, mengapa tidak apa-apa untuk menggunakan kekuatan media sosial untuk penyampaian sosialisasi kebijakan. Yang kedua adalah mengapa pada akhirnya penyampaian kebijakan akan jauh lebih efektif dan akan jauh lebih tercapai lebih baik di sisi kami. Yang dimana jika kami dapat membuktikan dua argumen tersebut, maka kami akan memenangkan perdebatan kali ini. Yang dimana jelas stance kami bahwa tidak apa-apa membiarkan sosialisasi kebijakan melalui media sosial, karena kami yakin itu adalah hal yang baik. Klarifikasi, bukan berarti kami hanya akan menggunakan sosial media untuk menyampaikan sosialisasi informasi, namun kami juga tetap akan menggunakan media-media yang sudah ditemukan saat ini, seperti mungkin sosialisasi offline atau sosialisasi online dari pemerintah itu sendiri. Oke, baik. Pertama, masuk ke dalam poin sanggahan kami. Ada dua premis utama lawan. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa mereka takut akan terjadi misinterpretasi di masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana hal tersebut kemudian akan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab. Kami percaya argumen-argumen tersebut tidak seharusnya Dewan Jurus sekalian kredit. Yang pertama adalah mereka takut akan terjadi misinterpretasi. Mereka takut bahwa influencer akan menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang kurang tepat, yang dimana kami rasa hal ini tidak akan terjadi, karena akan salah jika tim proposisi hanya berpikir bahwa satu-satunya cara yang bisa dilakukan dalam penyampaian informasi dengan memanfaatkan influencer adalah menyerahkan sepenuhnya penyampaian informasi tersebut kepada influencer. Namun ada hal lain yang dapat dilakukan, yang itu adalah hanya cukup dengan mengendorse mungkin kanal dari influencer tersebut, yang kemudian dalam penyampaian informasinya itu tetap mengandalkan atau menggunakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya itu sendiri, seperti misalnya pemerintah itu sendiri atau orang-orang yang paham atau memang ditugaskan untuk melakukan hal tersebut, yang dimana sehingga kita tidak perlu khawatir akan terjadinya kesalahan penyampaian informasi oleh influencer itu sendiri. Oke, even if mungkin skenario lawan yang kemudian hal itu akan dapat terjadi, namun kembali lagi di sisi kami akan tetap terjadi sosialisasi secara langsung, yang dimana jika ada mungkin kesalahpahaman yang terjadi saat penyampaian melalui media sosial tersebut, maka kemudian akan bisa ditanyakan kemudian pada sosialisasi secara offline atau luring, sehingga hal itu akan menjadi hal yang akan saja seperti hal terjadi sistem dua sisi di sisi kami, sehingga argumen pertama tim pro yang mereka bawakan tidak seharusnya ada kredit. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ini menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab. Oke, perlu kita pahami bahwa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah kemudian mereka harus menyampaikan informasi mereka dengan jelas, hal-hal yang mereka ingin sampaikan dengan jelas, dan harus adanya komunikasi dua arah dari pemerintah dan masyarakat. Oke, pertama, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa penyampaian informasi tersebut akan tetap terjaga kejelasannya, akan tetap terjaga kelugasannya, dan akan sampai pada masyarakat secara benar dan lengkap, karena yang telah kami sampaikan dalam poin sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana harus adanya komunikasi dua arah. Oke, kami percaya hal ini juga akan terjadi di sisi kami, karena seperti yang kita ketahui di media sosial, baik itu mungkin Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya, sudah ada fitur yang dinamakan live streaming. Jadi dapat disiarkan secara langsung melalui dialog tersebut dapat disalurkan kemudian secara langsung, yang dimana dalam hal ini penonton tidak dapat memberikan respon terhadap informasi-informasi tersebut, yang dimana kami rasa justru akan jauh lebih baik di sisi kami, karena orang-orang akan lebih bebas untuk mengekspresikan, menyampaikan pendapatnya, karena mungkin mereka tidak perlu takut atau dengan alasan mungkin mereka malu atau mereka takut menyampaikan informasi mereka, yang dimana lagi hal ini akan lebih baik karena
akan lebih mudah disaksikan, akan lebih banyak disaksikan di kalangan dibandingkan berbagai kalangan, dibandingkan dengan hanya sosialisasi luring yang terkadang hanya dihadiri oleh mungkin segolongan kalangan yang sehingga justru akan menjadi kurang efektif, yang dimana sehingga justru ini akan bukan menjadi pengalihan tanggung jawab, namun justru akan memenuhi tanggung jawab dengan lebih baik. Sehingga argumen kedua, tim pro tidak seharusnya Anda kredit. Masuk ke dalam poin argumen kami. Yang pertama adalah mengapa tidak apa-apa kemudian memanfaatkan influencer itu sendiri. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa tidak akan ada pelepasan tanggung jawab oleh pemerintah, atau mungkin tidak akan terjadinya kemudian misinterpretasi masyarakat yang akan terjadi melalui sosialisasi melalui influencer itu sendiri. Yang dimana malah justru hal ini kemudian akan membuat penyampaian informasi itu jauh lebih merata, bukan? Yang dimana hal ini justru akan memenuhi urgensi yang terjadi di masyarakat, yang dimana terkadang masyarakat itu tuh terkadang mereka malas menghadiri dialog-dialog pemerintah mengenai sosialisasi kebijakan atau aturan dan sebagainya, karena mereka merasa hal itu tidak perlu, yang dimana dengan penyampaian informasi lewat media sosial ini justru akan jauh lebih baik karena akan menggapai mereka dengan lebih mudah, sehingga tidak ada alasan untuk melarang hal ini. Yang kedua adalah mengapa hal ini justru akan jauh lebih baik di sisi kami. Oke, seperti yang telah kami katakan bahwa akan terjadi penyampaian kebijakan di media sosial dan akan terjadi penyampaian kebijakan secara luring atau secara bersamaan atau dengan media-media lain yang akan tetap terjadi di sisi kami. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya penyampaian dua arah atau penyampaian dari banyak sisi, dan misalnya dari penggunaan media sosial akan tercapai, penyampaian secara offline juga akan tercapai, sehingga hal ini justru akan jauh lebih efektif di sisi kami dibandingkan dengan di sisi lawan ketika mereka hanya mengandalkan sosialisasi luring atau hanya memanfaatkan pengetahuan pemerintah itu saja. Ketahuilah bahwa penyampaian informasi akan jauh lebih mudah diterima di masyarakat jika memang hal itu mengandalkan influencer, dikarenakan influencer tahu bagaimana kemudian mereka akan mengambil aksi yang tepat untuk membuat konten yang sehingga hal itu akan menarik masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan pemerintah, yang dimana belum tentu pemerintah tahu hal ini, sehingga penyampaian informasi melalui media sosial itu akan jauh lebih baik menggunakan influencer dibandingkan oleh pemerintah sendiri, sehingga hal-hal tersebut akan jauh lebih baik. Dan mengenai hal tersebut yang telah kami jelaskan, kami tetap bangga untuk berada di tim kontra. Terima kasih.